Bapak Ibu ingin tambah nikmat gitu, pasti semuanya bilang iya, benar nggak? Ibu-ibu pengen nambah nikmat nggak? Kalau bapak-bapak saya tanya semangat nih, bapak-bapak mau nambah nikmat nggak? Wah, bapak-bapak udah ngerti maksudnya. Kita nggak terusin deh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak pernah berjanji bertemu, tapi Allah pertemukan. Tidak pernah mungkin merencanakan jauh hari, tapi kemudian Allah yang menentukan. Dengan nikmatnya semua urusan menjadi berkah. Dengan rahmatnya insya Allah hati kita menjadi tenang. Waktu pandemi mungkin sudah tidak terasa ya. Dulu semua orang ketakutan, tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada rasa takut itu. Nah, siapa yang menghilangkan itu? Allah yang menghilangkan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling penting yang kedua adalah wujud kita ini ada karena sang rahmatan lil alamin itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, tidaklah diterima kecuali seseorang itu berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati bupati atau yang mewakili dalam hal ini Pak Sekda dan semua jajarannya dan mitranya. Saya tidak mungkin sebutkan satu persatu. Kalau di kampus itu IBIT gitu Pak. IBIT itu ngikut yang sebelumnya aja ya, yang udah dibacain di situ. Ya, ada rektor juga di sini ya, masya Allah. Ya. Sama-sama akademisi. Allah Subhanahu wa taala mencintai ulama yang beramal, umara yang amanah. Dua-duanya kekasihnya. Negeri ini tidak akan beres kalau yang ngurus cuma ulama. Mesti ada umaranya. Umara itu ada umara pemerintahan, ada keamanan, ada pengadilan, segala macamnya. Dan semua itu anugerah subhanallah. Ya subhanahu azza wa jalla, wa nas'alullaha ay yuwaffiqana ila ma yuhibbuhu wa yardah. Mohon izin, belum kuat berdiri lama Bapak Ibu. Turun mobil, duduk sebentar, naik lagi. Ini perjalanannya agak panjang. Kami dari Kota Padang, Padang Panjang, Payakumbuh, ziarah, menziarahi orang-orang yang sudah meninggal. Tapi juga yang masih hidup. Jadi kalau guru saya masih hidup, saya kunjungi yang masih hidup. Habis itu kita transit sebentar ke Kampar dulu. Sampai di Kampar pun kami ziarah. Ada dua orang. Ada Syekh Ja'far, ada Syekh Abu Bakar. Jadi kami ziarah ke sana. Kalau ada satu lagi yang tidak saya ziarahi tapi sudah sering, namanya Syekh Abdul Ghani Batu Basure namanya ya. Langsung ke Pekanbaru, transit sebentar, ini baru sampai ya, jadi mohon maaf kalau nggak kuat berdiri. Kalau berdiri takutnya Pak Sekda nanti harus gendong saya nanti. Siap. Sebelumnya mari kita mulai kajian, anggaplah santai ya. Kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga pikiran hati kita semua Allah berkahi, Allah bukakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu yang melakukan Allah, alim ulama, umara yang saya cintai, saya hargai. Kita sering membaca ayat ini
barangkali 17 rakaat setiap hari kita membaca ayat ini. Tapi sayang ayat ini hanya dibaca tapi kurang diresapi. Kita sering membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau beri nikmat. Tapi karena didikan dari kecil barangkali kita sering mendengarkan bahwa kalau nikmat itu duit, nikmat itu jabatan, tunjangan, gaji, itu yang sering dianggap nikmat. Kita lupa kemudian ayat ini gak berbicara tentang nikmat itu. Ayat ini berbicara tentang nikmat yang lain. Ternyata nikmat itu ada dua jenis. Ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin. Nikmat yang zahir itulah gaji, badan sehat, wajah rupawan, rupawati, pasangan yang baik, anak-anak yang soleh, soleha, tempat bekerja yang tidak jauh. Ini mohon maaf kalau tempat kerja Bapak, keluarga di sini Pak. Alhamdulillah. Kalau Bapak kerjanya jauh, Pak polisi juga sama. Keluarganya di sini ya. Imam, ada seorang imam kita di Makkah punya kitab, ditulis di kitabnya namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, salah satu cara mendapatkan kebahagiaan, nikmat bahagia adalah ayyakuna amaluhu fi baladi. Kerjanya enggak jauh dari rumahnya, kerjanya dekat, jadi dia enggak berpisah dari keluarganya. Jadi kawan-kawan kita yang karena perintah negara harus berpisah, ini perjuangan kebahagiaannya agak tinggi ya. Maka beruntunglah yang masih serumah ya. Yang enggak serumah dirumahin lagi. Nikmat-nikmat ini, nikmat jabatan, semuanya ini di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah dikatakan Allah ingin menyapamu dengan nikmat pemberiannya. Seakan Allah mengatakan begini, wahai hambaku, berterima kasihlah, bersyukurlah, jangan suka mengeluh. Ini tabiat orang tidak bahagia, itu suka mengeluh. Suka mengeluh itu adalah satu penyakit di kolbu, di hati. Jika dibiarkan, dia akan tambah besar. Tambah jabatan, tambah gaji, keluhannya tambah ya, di depan mungkin nunduk-nunduk, di belakang ngeluh. Nah itu yang terjadi kebanyakan pada orang yang dapat nikmat zahir tapi tidak dapat nikmat yang batin. Jadi apa nikmat batin itu? Nikmat batin yang paling tinggi itu bernama keikhlasan, ketulusan, kesyukuran. Orang-orang yang bersyukur gak mesti kaya, dapat sedikit dia sudah berterima kasih, dia sudah bersyukur kepada Allah. Maka orang-orang begini, kalau nikmatnya nambah, syukurnya nambah. Bukan nikmatnya dulu yang bertambah baru syukurnya bertambah, tapi emang dia sudah punya karakter suka bersyukur. Ada kesalahan menerjemah para pengkhotbah di setiap Jumat atau setiap ceramah. Kebanyakan ngomong gini, Bapak Ibu ingin tambah nikmat gitu. Pasti semuanya bilang iya, benar gak? Ibu-ibu pengen nambah nikmat gak? Kalau bapak-bapak saya tanya semangat nih, bapak-bapak mau nambah nikmat gak? Wah, bapak-bapak udah ngerti maksudnya. Kita gak terusin deh. Kalau mau tambah nikmat, syukur, nanti Allah tambah. Ini yang begini, pengajaran begini itu gak paham ayat.
Maksudnya apa? Jadi ada dua karakter orang bersyukur. Syukur berterima kasih bahasa kitanya. Ada yang berterima kasih karena diberi, bertambah pemberian. Ada yang berterima kasih, bersyukur karena zat yang memberi, karena sosok yang memberi. Belum nyambung ya? Ya, emang belum nyambung. Yang pertama, kalau tunjangan nambah, syukurnya nambah. Oh, ketemu Pak Sekda, siap terus. Di belakang, tunjangan nambah. Ternyata tunjangannya belum cair-cair 3 bulan. Nyuruh mulu. Tunjangan belum cair. Mulai ngeluh, mulai mengumpat. Ini karakter orang, mohon maaf ya. Saya kan juga kerja. Saya masih dosen, alhamdulillah masih aktif ya. Ada Pak Rektor, saya juga masih aktif. Masih ngajar. 3 hari dalam seminggu saya masih ngajar untuk mahasiswa S2 dan S3. Dulu anak S1 juga kita ngajar, tapi nggak sanggup lagi. Satu semester 6 kelas, bunuh diri. Bunuh dirinya pas akhir semester, nginput nilai. Ya terbersit juga di hati kadang. Gaji segini. Tuh, kayaknya kita sama aja deh ya. Tapi saya nggak pernah sampaikan kecuali barusan, itu cuma mengandai-andai.